Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV kembali ke kediaman Bu Umi Hani, Dr. Hajah Umi Hani MAG. Beliau adalah mubaligot ini, sering keliling kemana-mana sejak tahun 90-an Bu ya? Sejak tahun 90-an beliau sudah berkeliling kemana-mana, di radio juga, di masjid-masjid, di sejumlah pengajian. Saat ini beliau juga menjadi dosen, ketua prodi Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Hadis di IAIN Kediri. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Bu Umi Hani ini. Bu Umi, ini kita bahas masalah yang seringkali berulang, seringkali jadi tema, seringkali jadi hot topic begitu di pemberitaan tentang korupsi, Bu. Iya. Yang ya kita tahu sering dilakukan oleh para pejabat begitu. Mungkin ada anggota dewan, ada pejabat, ada pegawai negeri mungkin seperti itu yang berkaitan dengan uang negara begitu. Kalau pandangan Bu Umi tentang korupsi ini seperti apa sebenarnya, terjadinya bagaimana sih di lingkungan itu, dan bagaimana untuk istilahnya kalau bisa sih menghilangkan gitu, atau mereduksi sekecil mungkin gitu, seperti apa Bu? Iya. Jadi kita sudah tidak asing lagi ya Mas mengenai korupsi. Bagaimana cara menanggulangi korupsi itu memang motivasi itu dari dalam diri, bukan dari orang lain. Tapi sebetulnya yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kesadaran akan bahwa semua yang kita perbuat itu akan dibalas oleh Allah. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik, seberat biji sawi Allah akan membalas, begitu ya. Kemudian pola hidup juga sangat penting. Artinya tidak usah hidup mewah, tidak usah hidup banyak keinginan, tetapi yang kita butuhkan saja, begitu. Jadi pola hidup sederhana. Artinya sederhana itu juga mempesona, kan begitu. Tidak ada gunanya misalnya hidup mewah tetapi diperoleh dengan hal-hal yang menyimpang. Ngoyo itu kan ya ngoyo. Dan itu pasti berefek Mas. Penyimpangan dimanapun itu tidak akan tenang. Contohnya begini, saya pernah ceramah di lembaga pemasyarakatan Mojoroto. Ada seorang ketua panitia Isra Mi'raj yang dia bicaranya lancar dan cerdas sekali. Saya tanya, Pak, panjenengan itu pinter, kenapa kok di penjara sini? Bu, saya itu istilahnya kalah perang. Napa Pak salahnya, saya tanya begitu. Penyakit saya itu kumat Bu, kalau sudah keluar dari penjara, ada orang keluar dari bank, itu saya ingin merebut uangnya. Terus bagaimana Pak, sudah merampok gitu Bu ya? Iya, berapa? Sudah berapa kali lama, berapa kali di penjara ini? Pun kula ngoten pun bolak-balik ngantos lali berapa kali. Terus ketika itu saya tanya, Pak, bagaimana kalau ditiru anaknya? Bapak kan punya anak. Bu yang jelek ayahnya saja, anaknya jangan sampai. Jadi orang tidak baik itu tidak enak Bu. Jadi orang menyimpang itu tidak enak. Saya itu selalu tidak tenang hati saya. Saya kalau melihat orang baik-baik itu iri Bu. Hatinya setenang itu, sedamai itu. Tidak enak Bu jadi orang menyimpang itu. Itu pernyataan dari seseorang yang dia narapidana di sebuah penjara. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa penyimpangan itu menimbulkan ketidaktenangan ke dalam diri seseorang. Bagaimana kalau kemudian dosanya terbalas? Bagaimana kalau penyimpangannya itu terbongkar? Itu selalu tidak tenang. Kemudian juga memang budaya korupsi itu pasti berjamaah. Tidak ada yang sendirian berani korupsi, itu jarang-jarang ya. Itu mesti berjamaah. Karena itu menurut saya ciptakan suasana kebaikan dan kebenaran di sebuah kantor. Contohnya adalah dari pimpinannya. Saya setuju Dahlan Iskan ketika menjadi Menteri BUMN berkomentar bahwa
Kalau pimpinannya bagus, anak buahnya ikut bagus. Tapi kalau pimpinannya tidak bagus, itu bawahannya yang punya bakat menyimpang itu juga terpupuk, kan gitu. Yeah. Karena itu ini memang tidak bisa dilakukan hanya orang per orang, tapi istilah sosiologi agama itu perubahan sosial. Perubahan sosial itu harus terjadi dari dominator pengaruh. Dominator pengaruh itu orang yang berpengaruh atau punya kebijakan itu, yang itu harus mendahului. Kemudian setelah itu juga ditirukan oleh semua khalayak, begitu. Saya sangat setuju kalau di Cina ada seorang presiden itu menyiapkan keranda. Yang keranda itu diumumkan kepada rakyatnya bahwa ketika saya korupsi, hukuman saya mati, sudah saya siapkan keranda. Karena kalau penegakan hukum itu juga kurang bagus, orang akan ngomong daripada korupsi 5 juta dengan korupsi 10 juta kan hukumannya sama, ngur 10 juta kan begitu. Ada juga nyon sewu, ini ada juga yang berkomentar itu begini, Bu kula lek duwe utang teng bank niku lek ra iso nyaur ya ngur dihukum ana timbangane nyaur. Ada yang berbicara seperti itu. Artinya memang ini masalah sosial yang harus semua beretikat untuk memberantas itu. Mungkin kalau karena hukuman itu sendiri tidak ditakuti. Iya, hukuman itu kan istilahnya penegakan hukum di negara kita itu belum sesuai dengan aturan yang belum ada. Maksimal ya. Belum maksimal, masih bisa dipetung dan lain sebagainya. Artinya kalau sapu itu untuk menyapu harus bersih sapunya. Kalau sapunya kotor untuk menyapu kan ya tetap kotor lantainya itu. Tapi harus dari dalam diri masing-masing kesadaran bahwa kita itu akan mati, dan mati itu kita tidak tahu kapan. Andaikan kemudian setelah korupsi mati, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar nakir, dia jawabnya ini sudah sistem malaikat korupsi. Tidak mungkin mungkar nakir itu setuju. Pasti itu adalah tanggung jawab pada individu masing-masing. Walaupun korupsinya berjamaah. Iya, korupsinya berjamaah. Karena itu hati-hati betul. Kalau Anda tidak ingin terbakar, jangan mendekat api. Karena itu kalau di sebuah lembaga di situ itu syarat korupsi ya, lebih baik tidak di situ begitu. Kalau soal dominator pengaruh tadi, apakah itu bisa signifikan Bu mempengaruhi istilahnya perubahan sosial yang terjadi? Bisa, kalau itu memang dia itu visinya kuat dan kemudian dia memang bisa menggerakkan semua elemen. Artinya dia sebagai misalnya listrik sebagai sakralnya, kemudian semua istilahnya listrik perangkat itu bisa semua bisa mekan biar gitu. Tapi itu juga perlu waktu memang. Perubahan sosial itu perlu waktu gitu. Iya. Bu, kadang ya seperti yang jenengan bilang tadi, ketika bahkan sekarang udah ada KPK begitu, udah ada Komisi Pemberantasan korupsi begitu. Tapi toh korupsi juga masih terjadi. Kira-kira sebenarnya fenomena apa Bu yang terjadi di dunia atau di Indonesia saat ini? Iya. Seperti itu. Jadi sekali lagi sistem itu tadi ya. Sistem itu kan suka sama suka, kemudian setuju sama setuju kan itu. Terbongkarnya hanya karena saja nasib yang ditentukan oleh Allah. Yang tidak terbongkar kan masih banyak juga karena sistem itu tadi, karena memang budaya itu tadi. Mari kita lihat di masalah yang awal saja. Mahasiswa pernah saya tanya siapa yang tidak pernah nyontek, itu tidak ada yang angkat tangan. Pasti pernah. Ya, berarti pasti pernah kan gitu. Mohon maaf, membagi snack itu kan ada juga yang kemudian temannya satu dia dapat 2 diam aja kan gitu. Suami coba kalau ditanya istri itu. Jadi artinya ya memang sekali lagi yang secara agamis itu
ingat mati itu bisa menasihati kita untuk iya. bagaimana supaya ketika kita mati itu dalam keadaan yang bahagia itu. Itu saja menurut saya, tapi juga memang kita harus mengendalikan. Tadi si narapidana tadi itu ngomong sama saya, Bu, saya itu kalah perang. Kalah perang gimana, Pak? Saya itu perang dengan kehendak saya sendiri. Saya tidak pernah bisa mengalahkan kemauan saya menyimpang itu. Sebetulnya kalau saya bisa mengalahkan kemampuan saya menyimpang itu, saya selamat, Bu, tidak ada di penjara ini. Katanya begitu. Jadi memang dari dalam diri sendiri, intern, tapi juga lingkungan juga, sistemnya juga, penegakan hukum juga, begitu. Oke. Karena korupsi kan terjadi bukan hanya di kalangan misalnya menteri atau anggota DPR RI gitu kan, tapi juga di masyarakat. Betul. Itu juga sering terjadi yang mungkin nilainya kecil-kecil tapi ya itu korupsi gitu kan ya. Iya. Jadi ya keyakinan akan hari akhir, keyakinan akan kematian, takut bahwa mati, semua akan dibalas baik maupun tidak baik. Itu, sekecil apapun itu. Iya, sekecil apapun. Sebesar biji sawi akan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau berbuat baik seberat biji sawi dibalas, begitu juga berbuat tidak baik seberat biji sawi juga dibalas. Jadi memang begini ya, pemahaman agamanya itu juga memang perlu diperdalam, dipertajam, dan diperluas semua umat beragama. Itu. Artinya bukan hanya mungkin berteori, tapi juga secara praktik di lapangan juga harus diterapkan ilmu-ilmu agama itu. Iya. Saya pernah menghadapi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ketika saya jadi pejabat di kabupaten. Saya tanya, Pak, bagaimana supaya kita itu tidak tidak terjerumus pada korupsi, tergoda pada korupsi. Beliau sederhana, satu, perdalam aturan sebagus mungkin, jangan lakukan penyimpangan setipis apapun, seluruh dokumen diamankan, setiap saat diawasi itu kita siap untuk memperlihatkan dokumen itu. Jadi korupsi kadang kan ada Mas yang sebetulnya tidak menyimpang, tapi karena dia itu tidak tahu aturannya sehingga menyimpang tidak tahu. Ada juga itu. Kemudian ada juga yang karena dia tidak bagus menyimpan dokumen sehingga ketika ditanya dokumennya mana dia bingung itu. Tapi yang paling penting itu ya dengarkan nurani kita, nyaringkan hati nurani kita, itu yang intinya. Tanya ke hati apakah ini benar atau enggak, itu jawabannya pasti. Iya, pasti dia bicara, Mas. Bicara, ya. Kita akan berbuat baik ataupun tidak itu dia bicara. Ada penasehat di dalam diri kita itu sebetulnya. Ya, kolbun. Ya. Oke. Menarik sekali pembicaraan hari ini. Semoga nanti bisa bertemu di pertemuan selanjutnya, Bu. Amin. Untuk saat ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.